daripada surat Al-Fatihah dan ayat daripada setiap surat di dalam Al-Quran. Jadi ayat daripada Fatihah, ayat daripada Al-Baqarah, ayat daripada Ali Imran, ayat daripada An-Nisa, ayat daripada Al-Maidah, dan seluruh surat dalam Al-Quran kalau ditulis Bismillahirrahmanirrahim berarti semua ayat daripada Al-Quran. Maka di sana ada perbedaan, nanti ada yang menghitung 6.666 ayat, ada yang menghitung 6.326 ayat. Berbeda hitungannya pada Bismillah. Tetapi kalau kita membuka Al-Quran, Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim ditaruh terus satu. Tapi di Al-Baqarah tidak ditaruh Bismillahirrahmanirrahim, dia asing ditulisnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i seluruhnya itu baik di Fatihah di surat yang lain Bismillah ayat daripada Al-Quran. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sehingga dalam aplikasinya atau implementasinya tersebut mazhab Syafi'i menyatakan bahwa di dalam membaca Al-Fatihah dalam salat wajib hukumnya membaca Al-Fatihah, wajib hukumnya membaca Bismillah, karena Bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, laysat ayatan la min Al-Fatihah wala min syai'in min suwaril Quran wa huwa mazhabu Malik. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Beliau menyatakan bahwa Bismillah itu bukan ayat daripada Fatihah, bukan ayat daripada Fatihah, dan bukan ayat daripada tiap-tiap surat. Tidak dihitung sama sekali. Mazhab Malik, Bismillah bukan ayat dari Fatihah, bukan ayat daripada 113 ayat yang lain, tidak masuk. Maka dari sana mazhab Malik bahkan melarang untuk membaca Bismillah di awal Fatihah. Mazhab Malik ini kebanyakan itu di daerah Afrika, banyak pengikut mazhab Malik, sehingga mereka kalau kita dengar mereka salat, imamnya tidak pernah baca Bismillah. Bahkan kalau kita baca Bismillah di sana kesannya asing karena tidak terbiasa. Datang-datang mahasiswa kita ke sana, salat di sana, jadi imam itu umumnya mahasiswa tidak baca Bismillah. Karena kalau dibaca Bismillah nanti kesannya mereka heran karena tidak dibaca, bahkan dilarang untuk dibaca, tidak dianjurkan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, hiya ayatun tamatun minal Qur'ani unzilat lil fasli bainas suwar wa laysat ayatan minal Fatihati wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Nah, pendapat yang ketiga, kalau pendapat yang pertama menyatakan ayat dari Fatihah, ayat daripada seluruh surat dalam Al-Quran, pendapat yang kedua kontras 360 derajat menyatakan tidak sama sekali ayat di sini, tidak sama sekali di dalam Al-Quran. Pendapat yang ketiga, pendapat Abu Hanifah menyatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat yang berdiri sendiri. Ayat yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan surat dalam Al-Quran, tidak ada kaitannya dengan Fatihah. Artinya dia kerau dong. Untuk apa ada Bismillah? Untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Karena ada riwayat yang menyatakan kami tidak mengetahui apakah kami masih di surat Fatihah, atau kami di surat Al-Baqarah, atau kami di surat Ali Imran, atau kami di surat An-Nisa. Baru kami tahu masuk ke surat yang lain dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka posisi Bismillah itu adalah untuk memisahkan antara setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Ini pendapat yang ketiga. Sehingga dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mereka itu mensirkan bacaan. Jadi Fatihah dibaca tapi kecil dibaca. Syekh Sudes, Syekh Surem, Imam Masjidil Haram biasanya begitu, kecil mereka. Bismillah. Baru dibaca Alhamdulillah. Karena menurut mereka bahwa Bismillah itu berdiri sendiri, dibaca harus kecil.
Kalau tidak dibaca tidak ada masalah. Nah, ini istilahnya pandangan daripada para ulama tersebut. Ya. Kemudian mengenai bacaan Fatihah. Jadi tadi yang pertama kita membahas apakah bismillah itu ayat daripada Al-Quran dengan pemahaman para ulama tersebut. Kemudian hukum membaca Fatihah, membaca bismillah. Hukum membaca bismillah dalam salat sudah kita jelaskan. Sekarang item yang terakhir adalah hal tajibu qiraatul Fatihah fi salat. Adakah wajib membaca Fatihah di dalam salat? Ini mengenai ini para ulama mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad menyatakan bahawa membaca Fatihah merupakan syarat sah salat. Tiga mazhab menyatakan membaca Fatihah merupakan syarat sah salat. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja mampu dia baca lam tasihha salatu, niscaya tidak sah salatnya. Karena ada dalilnya, Nabi menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah kitab, yaitu tidak membaca Fatihah. Kemudian ada pandangan yang kedua mengenai mazhab Abu Hanifah dan Ats-Tsauri menyatakan bahawa salat sah tanpa membaca Fatihah. Karena dalil dalam Al-Quran dikatakan faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran, maka bacalah apa yang mudah yang kamu hafal daripada Al-Quran. Mereka menjadikan pegangan tersebut, jadi boleh membaca ayat yang lain, 3 ayat yang panjang-panjang juga boleh. Ini mazhab Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, tetapi jarang dipraktekkan. Tapi hukumnya demikian, yaitu pandangan para ulama mengenai hukum membaca Fatihah tersebut. Kemudian mengenai membaca a'udzubillah, tapi saya simpulkan apa yang harus kita pegang kalau begitu. Karena ada yang menyebut bismillah dan berbagai macam pemahaman tersebut membaca Fatihah bagaimana? Apa yang harus kita pegang? Yang harus kita pegang bahawa wal maksud al-qiraatul Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu merupakan salah satu rukun daripada rukun 13 atau rukun 18 di dalam salat. Karena salat itu sebagian ulama menyatakan 13 rukun, sebagian lain menyatakan 18 rukun. Bedanya di mana? Hitungannya bedanya di tumakninahnya. Tumakninahnya. Kalau yang menghitung 13 berarti tumakninahnya 1. Kalau yang menghitung 18 berarti tumakninahnya setiap gerakan sujud ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah, ruku' ada tumakninah, dan seterusnya ada tumakninah. Jadi ada 18. Nah, rukun yang keempat daripada salat adalah qiraah, artinya membaca Fatihah. Sama ada salatnya itu salat fardu atau salat sunat atau salat jahar atau salat sir, imam ataupun makmum, sendiri, laki-laki, perempuan, anak kecil, musafir, orang yang berada di tempat, kemudian orang yang salat dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wala tasihu salatu illa biha. Tidak sah salat kecuali dengannya membaca bismillah, dengannya membaca Fatihah. Ini pendapat yang muktamad yang dijadikan pegangan di dalam mazhab Syafi'i. Dalil pensyariatannya adalah rawa Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah kitab, membaca Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain juga Nabi menyatakan, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah, tidak mujizat, tidak sah salat yang tidak dibaca padanya Fatihah kitab, Al-Fatihah maksudnya. Bahkan pernah dalam sebuah kesempatan, kecuali nanti orang yang masbuk, ini ada hukum yang lain. Dalam sebuah kesempatan Ubadah bin Samit dalam hadis yang lain menyatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha.
bahwa Rasulullah salat bersama kami salat subuh. Fasaqulat alaihi qiraah. Tiba-tiba beliau merasakan sulit untuk membaca surat, membaca Fatihah, membaca surat sesudahnya, agak kesulitan. Falamman sarafa, selesai salat, Rasul berpaling menghadap sahabat beliau. Kata Rasulullah, inni la arakum taqra'una khalfa imamikum. Tadi aku melihat ada yang membaca di belakangku. Barangkali suaranya agak nyaring sehingga mempengaruhi imam di dalam bacaan surat. Sehingga Rasulullah merasa agak sedikit taswish, sehingga mengeluarkan suara agak sedikit besar, mengganggu orang lain di dalam salat itu, bisa mentaswish orang lain. Ini perbuatan yang tidak dianjurkan. Makanya selesai salat, kalau ada yang masih salat, biarkan salat dulu, baru setelahnya misalnya kalau ada suara-suara yang lain tidak mengapa. Tapi jangan sampai mentaswish atau menjadikan bacaan orang itu keliru. Nah, ini tidak dianjurkan demikian. Maka Rasul menyatakan, ini saya melihat ada yang membaca di belakangku. Qulna wallah ajal ya Rasulullah, naf'al hadza. Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, ada yang membaca tadi. Kemudian kata Rasulullah, la taf'alu illa bi ummil kitab fa innahu la salata liman la yaqra'aha. Kata Rasulullah, jangan lakukan itu. Kalau kalian pun membaca, maka cukup membaca surat Fatihah saja. Didengarkan sendiri. Kalau telinga kita normal, dengarkan sendiri. Dia ada 3 dia. Sekurang-kurang sir, itu sekedar benarnya huruf yang kita baca. Artinya kalau kita bismillah, sekedar itu saja, terdengar kita sendiri. Atau kalau kita takut mengganggu orang lain, sekedar benar bacaan bismillahnya betul, sinnya betul, tasdidnya betul, mimnya betul, sadnya betul, sinnya betul, sehingga tidak mengganggu orang lain di dalam salat. Ya. Jadi Fatihah sepakat, yaitu bismillahnya merupakan